saya kalau makan ikan, saya gatel-gatel, merah, bengkak kulitnya, atau saya diare, saya mual muntah. Nah, obat untuk mengatasi gejala-gejala yang ditimbulkan dari si alergi ini biasanya bentuknya berupa antihistamin. Ini dia, Pak Aryo. Apakah alergi bisa disembuhkan? Iya, terima kasih Pak Aryo. Selamat malam. Kalau untuk sembuh, tergantung sembuhnya ini ditinjau dari apa. Kalau Mhm. sembuh dari alerginya, itu berkah dari Yang Maha Kuasa. Kadang bisa Oke. sembuh, kadang tidak. Tapi kalau untuk obat yang betul-betul menyembuhkan, itu sampai saat ini belum ada. Jadi misalnya, saya alergi ikan, kemudian saya minum obat A, besok-besok saya jadi tidak alergi ikan lagi. Nah, obat yang seperti itu sampai saat ini belum ada. Oke. Nah, yang ada adalah obat yang menanggulangi reaksi yang ditimbulkan dari alergi ikan. Misalnya, saya kalau makan ikan, saya gatel-gatel, merah, bengkak kulitnya, atau saya diare, saya mual muntah. Nah, obat untuk mengatasi gejala-gejala yang ditimbulkan dari si alergi ini biasanya bentuknya berupa antihistamin, itu bisa mengurangi atau mengobati gejala-gejalanya. Jadi mungkin kulitnya jadi Oke. nggak merah, jadi nggak gatel, jadi Mhm. nggak bengkak, atau Mhm. diarenya berhenti, mual muntahnya berhenti. Mhm. Tapi bahwa alerginya terhadap ikan eh, akan terus berjalan sampai Yang Maha Kuasa menetapkan vonis, oh kamu udah boleh sembuh, terus sembuh gitu. Bahwa alergi ada yang Oke. sembuh ya ada. Tapi mengapa sembuh? Kita sampai sekarang belum bisa menjawabnya. Apakah dengan obat? Belum ada obatnya. Oke. Baik. Pertanyaan yang senada disampaikan Pak Marcos di Madiun. Selamat malam dokter. Saya mau tanya, apakah alergi tidak bisa sembuh sama sekali? Karena dulu waktu periksa dokter SPKK diwanti-wanti untuk pantangan makan ayam, tempe, tahu, dan lain-lain. Lalu apakah seumur hidup saya tidak boleh makan makanan tersebut? Apakah dengan memperbaiki daya tahan tubuh, misalnya minum multivitamin, ini bisa menyembuhkan alergi? Gitu dokter. Iya, ini Pak Markus apa Pak Marcos tadi? Marcos. Terima kasih pertanyaannya Pak Marcos. Selamat malam. Jadi memang eh, garis merahnya itu adalah alergi itu tidak bisa disembuhkan oleh obat, tapi bahwa dia bisa menghilang, eh, beberapa pasien bisa mengalami sembuh total dari alerginya, Mhm. tetapi mengapa, bagaimana dia bisa sembuh, kita masih belum bisa menjawab. Mhm. Nah, ada beberapa aliran dari dokter yang mm, memberikan terapi pada pasien, tapi tentunya ini di bawah pengawasan dokter ya, Mhm. tidak bisa dilakukan sedemikian mudahnya oleh Mhm. pasien, karena ini potensinya kan seperti tadi, bahwa alergi bisa sampai menimbulkan reaksi Ya, alergi yang ya, berat, ya. sampai bisa diperlu penanganan medis segera, Mhm. yang kalau tidak dilakukan bisa menimbulkan kematian. Mhm. Nah, ada beberapa dokter yang memberikan eh, challenge, food challenge gitu. Jadi misalnya Pak Marcos kan tadi alerginya banyak banget, Mhm. ayam, tempe, Mhm. apalagi tuh Telur. banyak banget ya. Mhm. Saya sampai kasihan, aduh Pak Marcos Makannya mau apa makan dok? apa? Iya. Nah, mm, diberikan misalnya ayam ya, diberikan secuil dikit gitu ayam, terus dilihat toleransinya. Jadi kurang lebih kayak badannya diajarin untuk melawan reaksi alerginya. Tapi apakah ini Oke. berhasil atau tidak, tentunya berbeda pada setiap orang. Dan kalau memang tergantung juga nih Pak Marcos nih, taunya alergi dengan ayam, tempe, tahu, dan sebagainya itu tahu dari mana? Kalau sudah tahu dari lab, itu sudah fix gitu. Tapi apakah sampai sekarang masih atau tidak, harus apa ya, harus dikonfirmasi lagi gitu. Jadi mungkin bisa melakukan tes ulangan, karena mengingat alergi itu bisa menghilang pada sejalan dengan umur, dan bisa juga timbul tiba-tiba, dalam arti tadinya nggak alergi ayam kok sekarang tiba-tiba alergi ayam gitu. Jadi mungkin kalau misalnya Pak Marcos sudah bosan dengan makanan yang menunya begitu-begitu aja, boleh dilakukan tes ulang alerginya, siapa tahu sudah berubah gitu. Bahwa Oke. melakukan gaya hidup yang sehat seperti Pak Marcos tadi bilang, Mbak,
meningkatkan imun. Sebetulnya bukan meningkatkan imun, karena reaksi alergi itu adalah imun yang berlebihan, reaksi imun yang berlebihan. Jadi jangan ditingkatkan, dibuat menjadi optimal. Itu bisa membantu tubuh untuk mengatasi si alerginya atau membuat reaksi alerginya tidak berlebihan. Dan jangan lupa 70% dari sistem imun kita ada di saluran pencernaan.